Puyeng Pak kalau udah kayak gitu. Nah, biasanya orang menunda-nunda pembagian waris karena salah satu alasannya adalah kan tanahnya belum laku dijual. Biasanya gitu kan Pak. Alasan paling logis sih sebenarnya. Nah, begini Pak. Sebenarnya dalam bagi waris itu tidak ada istilah bagi uang. Bagi waris tidak sama dengan bagi uang. Kecuali harta yang ditinggalkannya berwujud uang, maka bagi warisnya ya bagi-bagi uang. Tapi kalau harta warisannya berwujud tanah, maka bagi warisannya bukan bagi uang Pak. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Kalau harta warisannya tanah, yang dibagi adalah tanah. Kalau harta warisannya kebun, yang dibagi kebun. Kalau harta warisannya rumah, yang dibagi rumah. Kalau harta warisannya binatang, hewan, ternak, yang dibagi ternak, gitu ya. Cuman kan susah ngebagi-bagi benda yang jadi satu. Misalnya dia punya warisan seekor sapi, mau dibagi 7, dikorban, gitu kan, mau nggak mau, gitu kan. Bagaimana? Padahal sapi itu dibutuhkan karena sapi penghasil susu misalnya. Nah, begini Pak. Intinya bagi waris itu bukan bagi duit, itu poinnya ya. Baik Pak, wasiat artinya pemberian seorang yang masih hidup kepada orang lain yang eksekusinya baru akan terjadi ketika dia meninggal. Bedanya dengan hibah, nih saudaraan nih antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah pemberian pada saat dia masih hidup, yang eksekusinya sekarang juga. Bedanya cuma gitu doang Pak. Tapi nanti ada bedanya lagi. Kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang bakalannya jadi ahli waris. Jadi kepada anak sendiri itu nggak ada wasiat. Kalau mau ya hibah, gitu. Hibah tuh boleh, tapi kalau wasiat nggak bisa. Wasiat tuh hanya kepada yang bukan ahli waris. Jadi buat pihak luar, mau dikasih saudaranya yang lain, tetangganya, atau anak pungut, atau siapa gitu silahkan. Tapi ada maksimalnya, yaitu 1/3 dari total harta yang dia punya. Pertama, wasiat nggak boleh diwasiatkan kepada calon ahli waris sendiri karena sudah ada waris. Nah yang kedua, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi la wasiyata li warithin ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Itu 2 poin tuh dari hadis Nabi. Nah, jadi kalau mau dikasih kepada calon ahli waris jadi sendiri, nggak bisa lewat jalur wasiat, hibah. Nah kalau hibah begini Pak, nih saya punya HP nih, saya hibahin, Ustadz saya hibahin nih. Kalau saya bilang hibah, nih HP pindah nih, langsung jadi punya dia. Dia mau jual, dia mau buang, dia mau kasih orang, dia mau apain, itu urusan dia. Nah nanti kalau si anak yang sudah dapat hibah itu kemudian orang tuanya meninggal, kira-kira dia masih dapat warisan lagi apa enggak? Dapat. Nah yang tadi nggak aci, nggak dianggap sebagai warisan. Ya hibah-hibah, warisan-warisan. Jadi bisa dapat banyak dong, bisa. Nah kalau waris itu aturan mainnya sudah ada angka hitung-hitungannya, bilangan pecahannya didapat berapa, tapi kalau hibah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya hitung-hitungan waris itu adalah hitungan yang sangat mudah. Kalau kita bicara dari sisi matematika, ini cuman operasi pembagian atau pengurangan bilangan bulat dengan beberapa bilangan pecahan. Pecahannya saja cuma ada 6, yaitu pecahan, saya urutkan dari yang paling besar 2/3, lalu ada pecahan setengah, lalu ada pecahan 1/3, 1/4, kemudian pecahan 1/6 dan 1/8. Cuman ada 6 bilangan pecahan. Nah operasinya cuma angka 1 kemudian dikurangi dengan
beberapa bilangan pecahan. Sebagai contoh, misalnya ada suami meninggal dunia, lalu dia punya ahli waris. Kita bikin yang simpel dulu biar gampang memahaminya. Dia punya istri dan dia punya anak laki-laki satu. Nah, operasi penghitungan waris itu sederhana sekali. Bahwa yang namanya seorang istri, dia akan mendapat warisan dari harta suaminya itu adalah 1/8. Ini 1/8 bilangan pecahan. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 12. Walahunna tsumunu. Bagi istri itu dia dapat tsumun. Tsumun itu 1/8. Jadi ya sederhana sekali. Kita masukkan misalnya contoh yang gampangnya, almarhum suami ini punya uang lah yang gampang. Misalnya uangnya 8 miliar gitu Pak. Ini cuma contoh aja Pak. Boleh jadi ya benar, boleh jadi enggak. Kita sebut miliar biar semangat, karena kalau 8.000 perak gitu kan udah infakin aja lah, buat apa 8.000. Kalau uangnya 8 miliar dan istri dapat 1/8, itu kan artinya istri mendapat 1 miliar dari 8 miliar kan. Lalu ahli waris yang kedua adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu dia tidak punya jatah berapa per berapa, tidak punya angka pecahan yang pasti, karena sifatnya adalah menunggu hasil akhir. Kalau sudah diambil oleh istri atau dalam hal ini ibunya dia 1/8, kan berarti masih ada sisanya, yaitu 7/8 atau rupiahnya 7M gitu ya. Ya sudah, sisanya itu ya diambil oleh anak laki-lakinya. Jadi pembagiannya sederhana, 8M itu 1/8 atau 1M itu adalah jatah buat istri, dan sisanya jatah buat anak 7/8 atau 7M. Itu basic sekali, sederhana. Dan ngomongin kayak gitu Pak, nggak perlu ribut-ribut sampai pengadilan. Kenapa? Karena itu basic banget. Siapapun pasti ngerti dan tahu, oh begitu cara baginya. Sederhana banget ya. Ya memang sederhana banget. Nah sekarang coba kita tingkatkan sedikit. Misalnya anaknya ada 2. Nggak, tadi kan anaknya cuma 1. Anaknya ada 2. Gampang, istri tetap tidak berubah 1/8. Lalu anak ini kan tadi menunggu hasil akhir, atau kita menyebutnya dalam bahasa fikih itu asobah, ngambil sisanya. Nah karena yang ngambil ini 2, tadi kan yang ngambil 1, ya sudah, berarti yang 7/8 atau yang 7M itu bagi 2. Misalnya anaknya ada 2 kan, ya udah bagi 2, berarti 7M bagi 2 kan berapa? 3,5 gitu kan, tanpa memperdulikan mana anak yang lebih tua, mana yang lebih muda, mana yang udah kawin, mana yang belum kawin, mana yang udah punya rumah, mana yang nggak ada pengaruhnya. Pokoknya yang penting itu anak laki-lakinya almarhum gitu ya. Nah seandainya anaknya kita tambah lagi, misalnya anaknya 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan seterusnya, ya sisanya tadi itu yang dibagi rata dengan semua jumlah anak gitu. Tapi tentu saja syarat untuk menjadi anak ini hasil dari pernikahan yang sah, yang legal, muslim. Jadi kalau anaknya ada 2, 1 bukan muslim Pak, nah itu yang muslim seneng tuh Pak ya. Kenapa? Karena aturan dibagi 2 jadi nggak dibagi 2 gitu. Jadi kalau misalnya anaknya banyak, ternyata sebagian anak tuh pada murtad gitu Pak ya. Anak 5 tapi murtad 4, itu yang anak yang muslim seneng dia. Ayo siapa lagi yang mau murtad, berarti dicoret namanya. Yang murtad dicoret namanya, nggak dapat warisan gitu. Kalau mau murtad bagi waris dulu, bagi itu baru murtad gitu maksudnya. Nah jadi sederhananya begitu. Kemudian kita naikkan sedikit difficulty levelnya. Seandainya anaknya ada 2 tapi 1 laki 1 perempuan, nah ini beda nih Pak. Kalau anaknya laki semua kan tinggal dibagi rata. Tapi kalau anaknya ada yang laki dan ada yang perempuan, mau tidak mau membaginya bukan dibagi rata. Dibaginya adalah dengan hitungan seolah-olah anak laki-laki itu adalah 2 orang anak perempuan. Jadi kalau anaknya 2, 1 laki 1 perempuan, ngitungnya itu bukan 2 anak, ngitungnya itu Pak 3 anak.
Jadi sisanya tadi itu yang 7/8 dibagi 3. Nah, karena satu anak laki-laki hitungannya 2 orang anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Satu anak laki-laki itu seperti bagiannya 2 orang anak perempuan. Ya sudah, tinggal dibagi aja. 7M dibagi 3, ya yang anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Nah misalnya saya kasih contoh, anaknya nggak cuma 2, ada laki ada perempuan, tapi anak lakinya itu 2 dan anak perempuannya 3. Gimana kira-kira bagi waris untuk yang anaknya? Kalau yang istri tetap 1/8, dia udah dipantek di situ di 1/8, nggak bisa diotak-atik, udah 1/8 judulnya. Tinggal yang 7/8 sisanya ini bagaimana ngebaginya kepada 5 anak perempuan, 5 anak, 2 laki 3 perempuan. Ya caranya gampang, anak laki yang 2 itu kita kali 2 dulu, jadi seolah-olah jadi 4, ya kan, ditambah 3 jadi kan 7. Nah sisanya kan 7/8 atau 7M, gampang, jadi 2M buat anak laki-laki, 2M lagi buat anak laki-laki juga. Nah yang anak perempuan masing-masing 1M 1M 1M, kan gampang kan? Gampang karena saya bikin soalnya gampang Pak, biar pas aja gitu ya, biar ngepas gitu. Tapi kalau misalnya angkanya nggak ngepas, ya kan ada kalkulator, gampang, tinggal dibagi pakai kalkulator, selesai. Jadi membagi waris itu sebenarnya simple ya, simple. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kalau bininya 2 gimana? Bininya 2 nih Pak, tergantung. Kalau bininya 2 tapi gantian, yang dianggap sebagai bini yang masih eksis. Kalau yang udah dicerai misalnya atau meninggal duluan, nggak dapat, salah sendiri kenapa mati duluan gitu ya. Nah jadi yang dapat waris itu hanya yang masih eksis sebagai istri. Nah kalau dua-duanya masih eksis gitu ya, terus gimana? Apakah masing-masing dapat 1/8? Jawabannya tidak. Jatah istri itu 1/8 berapapun jumlah istrinya. Kalau istrinya cuma 1, ya 1/8 ambil semua. Nah kalau istrinya ada 2, 1/8 itu ya dibagi 2 terpaksa. Istri 3, ya 1/8 bagi 3. Istri 4, 1/8 bagi 4. Itulah rahasianya jamaah sekalian, kenapa istri-istri bapak nih nggak ada yang mau dimadu. Itu ngurang-ngurangin jatah, itu maksudnya itu. Nah kalau jatah berkurang mah sorry aja, mana malam dapat jatah giliran jadi berkurang gitu ya. Udah gitu pas meninggal warisan juga bagi 2 juga. Makanya pada nggak mau Pak menikah, dinikah lagi suaminya itu nggak mau gitu ya. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Baik, tapi agak yang sedikit lebih unik adalah ketika ada seorang suami ya, tetap dia punya istri, 1 aja lah yang gampang hitungnya gitu ya, tapi anaknya itu tidak ada yang laki-laki. Nah ini agak unik sedikit Pak. Kenapa saya bilang unik? Karena kalau ada anak laki-laki itu dia tinggal ngambil sisa dibagi gitu aja. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, cuman ada anak perempuan saja, maka anak perempuan itu tidak ngambil asobah, tapi dia malah dapat farad, dapat angka bilangan pecahan, tergantung jumlahnya. Kalau anaknya cuma 1 perempuan, kata orang Betawi anak semate wayang tuh ya, itu Pak jatahnya dia di dalam Al-Quran disebutkan anaknya yang perempuan satu-satunya itu falahan nisf, dia dapat setengah. Setengah apa? Setengah dari total harta bapaknya. Nah itu Pak kalau mau cari calon besan, cari yang anak semate wayang tuh Pak tuh, yang bapaknya orang kaya, yang dikit lagi meninggal gitu. Jadi warisannya banyak, tanahnya, kebunnya, kontrakannya dan sebagainya. Separuh harta bapaknya itu langsung jatuh kepada anak perempuan atu-atunya gitu. Tapi kalau anak perempuannya nggak cuma 1, misalnya ada 2, 3, 4 dan sebagainya, bersama-sama mereka itu semua jatahnya adalah 2/3 ya, sulusa ma tarok, dapat 2/3 dari total harta bapaknya. Sebut misalnya bapak aja punya harta 30 miliar, anaknya 2 perempuan, ya udah anak perempuan 2 itu dari 30 miliar dapat 2/3, 20 miliar tuh berdua, bagi 2, seorang 10 gitu ya.
Nah kalau anak perempuannya cuma satu, harta bapaknya 30 M, nah itu anak dapat separuh Pak, setengah, 15 M sendirian. Nah itu makanya cari yang kayak gitu boleh juga tuh Pak tuh ya. Tapi yang bapaknya orang kaya, nah kalau bapaknya kagak punya apa-apaan sama juga bohong. Ngapain gede jatahnya tapi bandanya kagak ada, kan percuma gitu ya. Itu namanya calon besan mata duitan gitu ya. Nah terus kalau anaknya perempuan nggak cuma 2 nih, ada 3, 4, 5, 6 dan sebagainya, ya 2/3 dibagi rata tuh sama mereka semua. Sesederhana itu jamaah sekalian ya. Nah tambahan lagi nih yang ketiga, sekarang almarhum yang wafat ini nggak cuman punya istri dan anak, tapi juga masih punya ayah yang hidup atau masih punya ibu yang juga masih hidup. Nah, walaupun kasus ini mungkin sedikit jarang ya, maksudnya kalau bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, biasanya anaknya belum terlalu kaya Pak ya kan, yang kaya tuh yang udah usia udah mateng gitu ya, yang duitnya banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, banyak juga anak muda sekarang yang kaya raya, begitu dia meninggal bapaknya masih hidup. Nah bapaknya itu dapat warisan juga dari harta anaknya, dapat 1/6 ya, falahus sudus gitu, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Jadi bapaknya dapat 1/6, ibunya juga dapat 1/6, istrinya dapat 1/8 gitu. Jadi ngitungnya gimana? Pakai matematikanya. Angka 1 nih, bilangan bulat, 1 itu mewakili hartanya almarhum, dikurang, kita buka kurung ya, buat bapaknya 1/6, plus buat ibunya 1/6, plus buat istrinya 1/8, tutup kurung. Nah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8 tuh ngitungnya gimana? Kembali ke kelas 5 SD, samakan dulu penyebutnya, karena kalau penyebutnya beda nggak bisa langsung dijumlahin Pak. 1/6 tambah 1/6, kalau masih sama penyebutnya 1/6 2/6, tapi kalau tambah 1/8 nggak bisa 3/68 kan, nggak bisa begitu. 6 sama 8 nya harus dicari bilangan kelipatan terkecilnya, KPK nya gitu ya. Jadi nanti akan ketemu, nanti kita samakan penyebutnya misalnya per 24 gitu misalnya. Ya sudah, berarti nanti 1 dikurang 1/6 plus 1/6 plus 1/8 adalah sama dengan berapa? Nah sisanya itulah yang buat asobah jatuh kepada tadi anak-anaknya yang laki dan perempuan, dibagi rata sesuai dengan jumlah mereka. Kalau ada anak laki dan perempuan berarti anak lakinya dapat 2 bagian, anak perempuannya dapat 1 bagian. Itu simple Pak. Pembagian waris model-model kayak gitu simple. Dan sekarang yang keempat, seandainya almarhum ya nggak punya anak laki-laki, cuman anak perempuan tadi sebenarnya ya, cuman punya anak perempuan dan istri ya kan, itu kan istrinya dapat 1/8 dan anak-anak perempuannya dapat 2/3, kan masih ada sisa itu Pak. Kemana sisanya? Gampang Pak, kalau sisanya ada gampang. Yang susah tuh ada sisanya tapi duitnya kagak ada. Nah itu yang susah gitu. Kalau hartanya ada, gimana cara baginya? Gampang gitu. Yaitu jatuhnya kepada kakak dan adiknya almarhum yang meninggal itu, saudara-saudaranya dia, kakak beradik ya. Baik yang kakak laki atau kakak perempuan, baik adik lagi atau adik perempuan. Mereka itu dapatnya sebagai asobah seperti kayak anak. Yaitu yang laki dibagi dianggap 2 orang perempuan gitu. Jadi kalau sisanya misalnya ada 2 miliar dan saudaranya ada 2, dua-duanya laki-laki, ya 2 miliar bagi 2. Kalau misalnya sisanya ada 3 miliar gitu kan, saudaranya ada 2, 1 laki 1 perempuan, ya udah pokoknya 3 miliar 2 buat laki-laki, 1 buat perempuan. Kira-kira seperti itu, simple. Dan sudah selesai. Itu kan kita cuma ngomong kayak gini Pak, cuma 10 menit selesai ya kan, gampang banget gitu. Kalau harta warisannya berupa uang kan gampang Pak. Kalau udah ketahuan berapa jutanya, berapa miliarnya, kan cuma tinggal buka HP, transfer, udah masuk, udah ya masuk ya, udah kan gampang, cuma gitu doang. Jadi bagi waris itu cuma 15 menit juga udah selesai sebenarnya kalau hartanya uang. Nah baru masuk masalah muskilah ini kalau hartanya bukan uang, rumah, tanah, sawah, ladang gitu. Nah itu yang agak repot Pak, karena kadang-kadang anak-anak juga nggak tahu tanahnya bapak kita tuh yang mana aja, karena bapak waktu mau meninggal nggak pakai pesan-pesan.
Ya dia mati-mati aja gitu, nggak pakai bilang tanah saya yang ini, yang ini, yang itu. Jarang Pak yang menjelaskan seperti itu. Jadi begitu bapaknya meninggal baru kita bingung, harta bapak kita mana dia, yang mana dan sebagainya. Suratnya juga kagak ada gitu kan. Nah maka jamaah sekalian, ini masuk pada problem yang nomor satu nih ya, bahwa almarhum meninggal tanpa menjelaskan apa saja harta yang dia punya. Nah, ini problem Pak, sangat problem. Saya mengalami kayak gini, bukan saya tapi sepupu saya, di mana orang tua mereka ketika masih hidup nggak pernah cerita hartanya apa aja. Begitu meninggal dua-duanya, bingung tuh sepupu saya, harta bapak kita yang mana, harta emak kita yang mana, dia bingung. Bingung datang ke rumah, nanya ke saya. Saya bilang, bapak ente kagak jelasin? Kagak. Ibu ente kagak jelasin? Kagak. Ya udah, ngapalagi saya yang kagak tahu. Nah lu aja yang anaknya kagak tahu, gimana saya yang ponakan nanya sama orang yang lebih kagak tahu? Ya kali antum lebih tahu. Ya kagak lah, kalian kan anaknya langsung. Makanya waktu masih hidup tanyain, beh tanah yang mana aja beh gitu ya kan. Apa lu nanya-nanya tanah, doain babe mati? Ya bukan, kalau seandainya babe meninggal kan kita kagak bingung gitu kan. Jadi Pak, sekarang kalau kita yang jadi babenya ini, kita mesti Pak jelasin pada calon-calon ahli waris kita bahwa itu tanah ya sekian meter punya bapak, tapi sekian meter lagi itu punya ibu. Itu pisah, harus jelas gitu kan. Yang sono ya itu tanah bapak juga, yang ini juga. Nah kalau yang dekat rumah tuh, samping rumah kebun lebar tuh, kalau bisa ntar jangan dijual, punya orang gitu, main jual-jual aja punya orang gitu kan. Nah kadang-kadang tuh yang jadi problem tuh begini, memang warisan tuh tanah, cuman tanah itu juga masih milik bersama. Bukan cuma punya bapak kita sama saudara-saudaranya, sama abangnya, sama adiknya, paman-pamannya gitu. Kadang-kadang bahkan yang lebih parah lagi, nama di surat tanah itu masih nama kakek kita. Itu kakek meninggal tahun berapa tahu, kagak dibagi-bagi ya kan. Terus juga anak-anaknya udah pada mati gitu kan, bapak kita juga ikut mati. Nah lo kita mau bagi waris, puyeng Pak. Kenapa? Karena tanahnya belibet gitu, suratnya nggak jelas, suratnya masih nama kakek gitu kan. Sekarang mau dibagi, bagaimana caranya? Mau nggak mau kita harus, dalam ilmu waris namanya munasakhot gitu. Munasakhot itu begini Pak, reka ulang kejadian gitu. Jadi kalau kita mau bagi tuh Pak, ini kita ngomongin ini tanah punya siapa awalnya? Punya engkong. Oke, engkong itu meninggal tahun berapa? 1965, lah zaman PKI Pak dia meninggal ya kan. Pada saat si engkong itu meninggal, ahli warisnya siapa? Ternyata nenek kita masih hidup Pak saat itu. Ya berarti ahli waris dia. Walaupun sekarang sih udah meninggal, tapi kita hitung dari mula Pak, mundur kita ke belakang, seolah-olah kita sekarang berada tahun 65. Yang pada saat itu siapa saja ahli waris kakek kita hitung mundur dulu. Nenek kita dapat 1/8, anak-anaknya waktu itu udah berapa, kita hitung dulu tuh ya kan. Kalau sudah, lalu kemudian yang meninggal lagi setelah itu siapa? Tahun 65 kakek meninggal, tahun 70 nenek meninggal. Nah kan berarti nenek itu dapat bagian 1/8 dari tanahnya kakek. Sekarang dia meninggal tahun 60 nih, tahun berapa? 70 ya kan, 5 tahun kemudian. Ya berarti harta nenek sekarang kita bagi lagi itu Pak ya kan. Yang 1/8 itu kita masukin lagi, kita bagi. Jadi ada dua pewaris di situ, ada pewaris kakek dan ada pewaris nenek. Dimana nenek pada waktu dia meninggal tahun 70 itu ahli warisnya adalah anak-anaknya. Jadi anak tuh Pak pasti dapat warisan tuh 2 kali ya. Dari bapak dapat, dari ibu dapat. Kalau bapak sama ibu udah mati dua-duanya, masing-masing itu saling mewarisi ya kan. Tadi gitu Pak, kakek kita meninggal, nenek kita masih hidup, dapat berapa? 1/8. Kalau tanahnya 8 hektar, nenek dapat 1 hektar dulu. Nah habis itu nenek meninggal, nah yang 1 hektar harta nenek dibagi waris lagi. Siapa ahli warisnya? Ya anak-anaknya. Kalau suami kan enggak, kan suaminya udah mati gitu kan. Nah yang jadi masalah Pak, pada saat nenek meninggal, kalau anak-anaknya masih utuh nggak apa-apa. Misalnya anaknya 4, waktu kakek meninggal anak 4 dapat waris, nenek meninggal anak 4 dapat waris lagi kan, 2 kali.
Cuman kalau pakai ada di antara anak yang 4 tuh ada yang pakai mati duluan sebelum nenek meninggal. Nah, ini rada ribet nih urusannya. Kenapa? Ya aturan jangan mati dulu. Mati dulu. Pakai dia main mati dulu, Pak, jadi ribet urusannya. Kenapa? Waktu kakek meninggal dia hidup, berarti dia dapat warisan. Tapi setelah itu dia meninggal, nggak lama kemudian nenek meninggal. Nah, pada saat nenek itu meninggal, ini anak yang mati duluan kagak dapat waris dari harta nenek. Kenapa? Ya orang syaratnya nerima waris kan harus dia masih hidup. Kalau dia udah mati, dia nggak bisa terima waris dari orang yang matinya belakangan. Kenapa nggak dapat waris? Ya salah sendiri, kenapa mati duluan gitu. Mati belakangan aja biar dapat warisan gitu kan. Mati duluan, nggak bilang-bilang lagi, nggak pakai rencana gitu kan, pengen mati-mati aja, ya udah nggak dapat kan. Nah, kasusnya begini, Pak, ini yang bikin tambah ribet lagi. Rupanya tanah rumah semua itu ketika diperiksa suratnya, atas namanya itu bukan atas nama bapak, tapi atas nama ibu, nenek gitu loh. Jadi waktu bapak meninggal emang belum dibagi waris gitu ya. Begitu nenek meninggal baru mau dibagi waris. Itu kan ahli warisnya jadi berkurang karena anak pertama udah meninggal duluan, dia nggak dapat warisan dari emaknya. Nah, jadi rame itu, Pak. Jadi rame. Kenapa? Karena harga tanahnya kebetulan kena jalan tol, Pak. Jadi emang gede itu masalahnya. Kalau dulu tahun 65 waktu kakek meninggal, tanah tuh kagak ada nilainya. Beli cuman semeter barang 3.000 4.000 masih dapat. Nah, tahun segini kena jalan tol, wah bisa sampai puluhan juta itu harganya. Jadi ngelonjak tinggi banget kan. Ribut, Pak. Nah, potensi ribut itu memang sekarang ini ketika harga tanahnya jadi tinggi itu jadi rame, Pak. Ya, rame karena apa? Karena nggak segera diselesaikan dari awal-awal, tapi justru udah kesini baru mau diselesaikan, ternyata harus dihitung mundur ke belakang. Nggak bisa langsung dibagi begitu aja, karena dilihat dulu asal muasalnya, asal usulnya. Ini tanah tadinya punya siapa? Kalau punya engkong, kita mundur ke belakang. Pada saat engkong meninggal, saat itu ahli warisnya engkong siapa aja, kita hitung dulu. Kalau udah, baru setelah itu yang kedua yang meninggal siapa, kalau udah yang ketiga yang meninggal siapa, terus sampai yang terakhir sekarang. Gitu urut-urutannya. Nah, yang jadi masalah di tengah kita adalah tidak segera membagi waris. Itu yang jadi masalah, Pak. Ya, dibiarin aja, didiemin aja, entar aja. Ternyata yang aturannya jadi ahli waris malah mati. Ya, dipikir-pikir biasanya kalau habis bapak meninggal, biasanya sih ibu yang meninggal. Nah, ternyata ibunya nggak meninggal, Pak. Orang tiap hari didoain habis sholat, semoga panjang umur, panjang umurnya, ya kan? Sampai 90 tahun kagak mati-mati juga, gitu kan? Sementara anaknya pada mati kena COVID. Nah, kan puyeng tuh jadinya. Si emak aman dia, kayak Ratu Elizabeth, kagak mati-mati gitu ya. Udah umur 90 baru meninggal. Nah, anaknya udah pada mati semua. Nah, tuh gimana caranya? Puyeng, Pak, kalau udah kayak gitu. Nah, biasanya orang menunda-nunda pembagian waris karena salah satu alasannya adalah kan tanahnya belum laku dijual. Biasanya gitu kan, Pak. Alasan paling logis sih sebenarnya. Nah, begini, Pak. Sebenarnya dalam bagi waris itu tidak ada istilah bagi uang. Bagi waris tidak sama dengan bagi uang. Kecuali harta yang ditinggalkannya berwujud uang, maka bagi warisnya ya bagi-bagi uang. Tapi kalau harta warisannya berwujud tanah, maka bagi warisannya bukan bagi uang, Pak. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Kalau harta warisannya tanah, yang dibagi adalah tanah. Kalau harta warisannya kebun, yang dibagi kebun. Kalau harta warisannya rumah, yang dibagi rumah. Kalau harta warisannya binatang, hewan, ternak, yang dibagi ternak, gitu ya. Cuman kan susah ngebagi-bagi benda yang jadi satu. Misalnya dia punya warisan seekor sapi, mau dibagi 7, dikorban gitu kan, mau nggak mau gitu kan. Bagaimana? Padahal sapi itu dibutuhkan karena sapi penghasil susu misalnya. Nah, begini, Pak. Intinya bagi waris itu bukan bagi duit, itu poinnya ya. Tapi bagi harta. Harta itu biarin aja dia ada. Yang dibagi nanti adalah hak kepemilikan. Bagi saham, Pak.
bagi saham. Jadi ibarat kata harta warisan bapak kita berupa seekor sapi penghasil air susu, ya, sapinya nggak usah dibelah-belah, biarin aja dia hidup, biarin aja dia menghasilkan air susu. Tapi kepemilikan kita atas sapi itulah yang kemudian kita bagi sahamnya. Nih saya kasih contoh Pak, tadi dari awal ya, suami istri anak laki-laki satu, suami meninggal istri kan dapat 1/8, berarti sahamnya si istri atas sapi itu 1/8, sisanya 7/8 sahamnya si anak laki-laki tunggal atas sapi itu 7/8 saham kepemilikannya. Nah kalau sapi itu menghasilkan susu, ya hasilnya tinggal kita bagi 1/8 buat emak atau istri, 7/8 buat anak, kan begitu Pak ya. Jadi yang kita bagi itu bukan uangnya, sapinya nggak usah dijual, sapinya nggak usah disembelih, biarin aja sapinya hidup menghasilkan air susu, tapi kepemilikannya yang kita bagi. Rumah begitu juga Pak ya, suami meninggal duit nggak ada tapi rumah ada, bagi waris aja nggak apa-apa. Ibu dapat 1/8 saham kepemilikan atas rumah, anak 7/8 sahamnya. Oke. Nah kalau yang namanya saham dibagi dalam implementasi, dalam arti kemudian menempati rumah itu, meninggalnya dan sebagainya, kan nggak harus 1/8 nih emak jatah kita bikin tembok dalam rumah, kita bikin kurungan. Nih emak jatahnya cuma 1/8, nggak boleh lewat sini ya, kalau lewat sini lewat awas lo gitu. Kan nggak harus gitu juga, ya kan? Jatah emak memang 1/8. Jatah saya sebagai anaknya emak dan anaknya almarhum adalah 7/8. Tapi emak pakai aja nih, walaupun jatahnya jatah saya, pakai aja, tempatin aja, nggak apa-apa. Toh selama ini saya juga di rumah ini juga penumpang kok, numpang di rumah bapak saya kan, emak juga penumpang juga, numpang di rumah suaminya kan. Nah sekarang jadi owner, ya bisa juga numpang juga, sebagai owner 1/8 pemilik dia, ibu kita. Nah yang 7/8 kan punya kita, ya kita sebagai yang punya kita kasih izin aja, boleh mak pakai aja. Kalau mau apa menempati rumah, saya mah udah punya rumah sendiri udah bagus gitu kan. Yang penting emak tahu aja 7/8 dari rumah ini punya saya mak. Emak nggak bisa main jual-jual begitu aja terus kawin sama berondong, enak aja, ini punya saya gitu kan. Nah jadi masing-masing jadi tahu, masing-masing udah punya hak di situ, ya kan. Jadi bagi waris itu bisa tetap dilaksanakan pas di hari dimana orang tua kita meninggal. Bapak kita meninggal nih, siang habis zuhur kita sholatin, kita kuburin, ya kan. Entar habis maghrib kita undang tetangga, kita bacain yasin kayak tahlil apa segala macam, habis itu kita ngerubung, ya kan. Ngomongin apa? Bagi waris. Nggak usah pakai takut, jangan pakai bilang kuburan bapak lu masih basah udah ngomongin waris. Nggak apa-apa, emang wajibnya bagi waris segera setelah orang itu meninggal. Yang nggak boleh kan kuburan masih basah, anaknya pada berantem rebutan. Nah itu yang kagak boleh, rebutan. Tapi kalau dibagi memang perintah Allah gitu, nggak usah nungguin emaknya meninggal dulu, ntar emaknya kagak meninggal, anaknya keburu meninggal semua. Nah, jadi dibagi aja, emaknya panggil anak-anak gitu ya, anak-anakku, bapak kalian hari ini meninggal, ya kan, Allah lebih mencintai dia, ya udahlah kita sedih semua, kita doain dan sebagainya. Tapi sekarang nih rumah nih kita bagi malam ini juga. Kebelet banget mak mau kawin lagi, ya bukan, ini pengen dibagi aja biar jelas, ya kan. Emak nih sebagai istri jatahnya 1/8 dari rumah ini, deal ya. Sisanya 7/8 tuh anak-anak, kalian ada 3 anak laki semua, berarti sisanya kalian bertiga, deal. Udah sepakat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pembagian waris pak, malam itu juga selesai. Nah kalau ada anak nanya, mak bagi duitnya mana? Ya kagak, bapak lu kagak punya duit, bapak lu cuma punya rumah, yang kita bagi hak rumahnya gitu, ya kan. Nah suatu hari misalnya ada developer datang gitu pengen gusur daerah situ dan sebagainya, ya kita kumpul, bukan bagi waris pak, rapat komisaris, bukan rapat bagi waris. Bagi waris mah udah selesai, masing-masing udah ketahuan sahamnya. Jadi bagi waris itu berhenti sampai pembagian saham, titik gitu. Nah kalau kemudian rumah tuh ada yang pengen jual, yang satu pengen jual, yang satu enggak, gampang. Yang pengen jual aja, jatahnya dia berapa, ya kan, hak kepemilikannya. Ya yang pertama ditawarin pasti yang sesama pemilik kan. Mungkin adeknya kebelet pengen kawin gitu kan, ya jual aja jatahnya ke abangnya apa ke emaknya. Atau ntar mereka pada patungan, udah jatah adek kita bayarin aja yuk gitu kan. Kenapa dia kebelet pengen kawin, enggak dia pengen pergi haji,
Ya, pergi haji sih sebenarnya murah, cuman nunggunya 40 tahun kelamaan. Dia pengen haji yang sekarang juga, yang 300 juta. Ya udah kita bayarin tuh 300 juta. Jatah lu habis ya. Habis kita bayarin, dia terbang pergi haji. Pulang udah gak punya jatah, ya kan? Kalau tiba-tiba rumahnya ada developer ngebebasin dengan harga 1 meternya 100 juta, ya lu nonton aja di pinggiran, jatah lu udah habis gitu, ya kan? Jangan pakai nuntut karena dia udah jual haknya gitu. Sebenarnya simple Pak gitu. Kalau semua sudah paham aturan main gitu Pak, simple. Yang namanya pemain bola Pak, itu sekali semprit aja dia tahu handball, udah tahu dia, ya kan? Apalagi misalnya salah nendang dia misalnya salah masuk garis, itu apa namanya istilahnya, offset. Nah, prit offset, tahu dia, nggak usah pakai dengan ini dinyatakan Anda telah melakukan offset, keberatan hakim gitu, saya ada pembela, nggak begitu amat lah, semprit aja orang udah pada tahu kok. Kenapa? Karena pemain bola tuh udah tahu. Nah, yang kadang-kadang agak tahu itu kan pemain, penonton, sponsor. Dia turun ke bawah, dia amuk-amuk tuh wasit, diuber-uber gitu kan, ditelanjangin, dipelorotin gitu, macam-macam. Nah, itu penonton kagak paham urusan. Nah, dalam bagi waris kadang-kadang yang ribet itu bukan pemain Pak, penonton, supporter. Dia bukan ahli waris, dia cuma mantu doang, tapi yang dia provokasiin tuh anaknya, ayo lu rebut lagi gitu kan. Nah, kayak gitu Pak. Itu bukan di sini Pak, di sono daerah Tanjung Priuk tuh laut, kesenuan lagi di balik laut pada begitu Pak. Kalau di sini mah insya Allah nggak beda. Nah, yang simple sebenarnya itu gampang Pak, cuman yang agak susah itu adalah ketika masuk dalam kasus-kasus kayak gitu. Nah, sebenarnya kasus-kasus gitu bisa dijawab dengan simple juga sih, asalkan masing-masing sudah punya basic gitu, ilmu tentang waris, ya kan? Sehingga nanti waktu ketemu dengan kasusnya ngomonginnya nggak lama. Oh gini ya, udah gitu, udah tahu. Kayak pemain bola sekali semprit aja dia tahu kok, walaupun bola masuk gawang, tapi kalau sebelumnya wasit udah nyemprit duluan, prit offside gitu kan, ya kagak aci juga tuh masuk bolanya gitu, nggak usah ribut karena hakim garis lihat, oh itu tadi tuh offside tuh gitu kan, atau tadi handball tuh gitu kan, tadi pelanggaran tuh dan sebagainya, udah tahu. Karena semua pemain memang udah dibekali dengan ilmu bagi waris, ilmu aturan main bola gitu kan. Nah, kita nih Pak, semuanya ini pemain bola. Dalam arti kita bakalannya kalau nggak jadi yang memberi waris, kita akan terima waris. Masalahnya kita nggak belajar ilmunya, akhirnya kita berantem mulu, ujung-ujungnya nggak tahu ceritanya, pokoknya berantem aja gitu kan. Menang kalah yang penting ribut, kan ada tuh Pak supporter begitu, ya kan? Gua nggak mau tahu kesebelasan gua menang atau kalah, pokoknya yang penting ribut ya. Nih gear rantai motor nih yang penting diuyeng gitu aja dah gitu, ya kan? Emang niatnya emang mau ribut aja, cari keributan. Itu ada yang model-model kayak gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu biar nggak terjadi keributan, kita wajib tuh belajar hukum waris yang benar, biar tahu aturan mainnya, sehingga nanti kalau ada ya yang kira-kira soal yang agak susah dikit, ngejawabnya juga gampang gitu, bagi warisnya juga enak satu sama lain. Baik jamaah sekalian, tadi saya dipesanin katanya kalau ini sekalian tanya jawab gitu Ustaz ya. Ya mungkin ada pertanyaan kali dari jamaah. Wih, langsung angkat tangan aja ente. Ya Fadl. Nenek Ustaz. Nenek Dia punya ahli warisnya anak perempuan 2. Nenek meninggal, punya anak 2. Perempuan. Kawin anaknya gitu ya. Karena udah neneknya ya. Iya. Punya saudara laki-laki ada 3 dan masih ada saudara perempuannya. Jadi anaknya perempuan 2, nggak ada anak laki ya. Ada. Tapi si nenek ini punya saudara laki-laki berapa? 3. Anak saudara perempuan 2. Terus? Ya gampang kan? Tadi Mas Asobah. Iya. Bentar. Nenek ini punya suami masih ada nggak? Udah nggak ada ya, meninggal ya. Ini harta suami apa harta dia? Harta nenek ya. Itu dulu yang penting Pak. Jangan-jangan tuh harta suaminya. Nah, berarti kita harus mundur lagi. Yang kita bagi bukan nenek tapi suami dulu gitu kan. Nenek cuma dapat 1/8 itu. Anggaplah nih ya. Ini jujur nih pertanyaannya. Nenek meninggal itu harta dia. Urusan kakek udah berlalu gitu ya. Udah nggak ada urusan. Nah, nenek ketika meninggal nggak punya suami, berarti kan harta warisnya tinggal kepada anak perempuan 2 itu berapa? 2/3. Oke kan? Sisanya berapa? 1/3 kan berarti. Nah 1/3 itu dibagi kepada saudara-saudarinya si nenek. Saudaranya yang laki ada 3, yang perempuan ada 2. Ya dapat semua. Iya. Ya kan? Nah gimana baginya? Kan anak saudara laki-laki kan 3. Kita kali 2 dulu mereka, jadi ada berapa? 6.
yang perempuan 2, jadi kan 8 gitu kan. Nah sisa yang sepertiga itu kita bagi 8. 2 bagian saudara laki-laki, 2 bagian saudara laki, kan ada 4 tuh, masing-masing dapat 2, sisanya 1 gitu. Itu kalau sebelum meninggal udah tahu Pak, begitu skenarionya, pas nenek meninggal udah pada tahu, oh segitu. Tapi kalau yang nggak tahu skenario Pak, lah gue kenapa dapat segini doang, kan gue yang ngerawatin. Nah gitu Pak, keluar tuh berbagai macam dalil gitu kan gue yang iniin, kan dia yang ini gitu, lu kan anak bandel gitu kan, lu kan ngabisin harta nenek mulu. Ada aja tuh urusan Pak, karena dia nggak pernah ada simulasi dari awal. Nah jadi tuh yang penting tuh Pak, selain belajar teori, perlu juga belajar simulasi. Ntar nih kalau nenek meninggal, ini cara baginya begini. Itu nenek juga perlu ngajarin cucu tuh sama anak-anak juga pada, ya kan? Sini lu kumpul, gua tes dulu lu. Nih misalnya gua meninggal, lu dapat berapa? Gitu. Nah kalau jawabannya masih salah, gua kagak meninggal dulu, gua kagak sudi gua meninggalkan ahli waris yang kagak ngerti urusan. Dicek dulu Pak, ya kan? Biar semua nanti calon-calon ahli waris udah paham, udah faqih, udah ngerti ilmu agama, ngerti mana halal mana haram. Nah baru dia bilang, ya gue mati dah gitu kan, gitu. Nek kalau mati dah, udah pada paham nih gitu kan. Nah gitu. Jadi kewajiban seorang calon pemberi warisan alias pewaris itu bukan cuma sekedar mati doang tugasnya. Sebelum mati dia mesti ngajarin pada calon-calon ahli waris, kumpulin sini lu tuh ya calon ahli waris saya, tapi lu dapatnya sekian, ntar sesuai dengan kitabullah begini aturannya, begitu Pak. Kalau nggak terima, gue pecat lo jadi ahli waris, kan gitu. Belajar dulu yang benar, ya kan. Nah masalahnya Pak, banyak diantara kita, nenek kita, kakek kita tuh, itu masalahnya Pak, dia main mati-mati aja, nggak pakai ngajarin dulu, gitu. Nggak pakai bilangin harta saya yang ini, yang itu bukan, yang ini punya saya, yang ini bukan. Main mati aja. Udah gitu dia kagak pernah membriefing calon-calon ahli warisnya, nanti kalau saya udah nggak ada begini aturannya, gitu. Itu kewajiban Pak. Cuman emang masalahnya kewajiban kayak gitu kadang-kadang suka tahu dia kelupaan apa dia kagak tahu atau gimana. Kita wajib ngajarin, ya, wajib ngasih tahu biar nanti para ahli waris itu tidak makan harta yang haram yang bukan haknya dia. Harus makan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Oh iya, silakan Pak. Itu tadi mikrofon nggak bunyi ya? Sudah diwasiatkan gimana? Yang sudah diwasiatkan. Baik Pak, wasiat artinya pemberian seorang yang masih hidup kepada orang lain yang eksekusinya baru akan terjadi ketika dia meninggal. Bedanya dengan hibah, nih saudaraan nih antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah pemberian pada saat dia masih hidup yang eksekusinya sekarang juga. Bedanya cuma gitu doang Pak. Tapi nanti ada bedanya lagi. Kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang bakalannya jadi ahli waris. Jadi kepada anak sendiri itu nggak ada wasiat. Kalau mau ya hibah, gitu. Hibah tuh boleh, tapi kalau wasiat nggak bisa. Wasiat tuh hanya kepada yang bukan ahli waris. Jadi buat pihak luar, mau dikasih saudaranya yang lain, tetangganya, atau anak pungut, atau siapa gitu silahkan. Tapi ada maksimalnya yaitu 1/3 dari total harta yang dia punya. Pertama, wasiat nggak boleh diwasiatkan kepada calon ahli waris sendiri karena sudah ada waris. Nah yang kedua, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi la wasiyata li warithin ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Itu 2 poin tuh dari hadis Nabi. Nah, jadi kalau mau dikasih kepada calon ahli waris dia sendiri, nggak bisa lewat jalur wasiat. Hibah. Nah, kalau hibah begini, Pak. Nih saya punya HP nih. Saya hibahin, Ustaz, saya hibahin nih. Kalau saya bilang hibah, nih HP pindah nih. Langsung jadi punya dia. Dia mau jual, dia mau buang, dia mau kasih orang, dia mau apain, itu urusan dia. Nah nanti kalau si anak yang sudah dapat hibah itu kemudian orang tuanya meninggal, kira-kira dia masih dapat warisan lagi apa enggak? Dapat. Nah yang tadi nggak aci, nggak dianggap sebagai warisan. Ya hibah-hibah, warisan-warisan. Jadi bisa dapat banyak dong, bisa. Nah kalau waris itu aturan mainnya sudah ada angka hitung-hitungannya, bilangan pecahannya dia dapat berapa. Tapi kalau hibah enggak, bebas. Orang tua masih hidup dia mau ngehibahin pada sebagian anak dan sebagian anak nggak dikasih hibah, itu urusan dia. Nggak ada pembagian aturan main. Dia bedain berdasarkan sayangnya sama anak. Ini anak nih baik banget gitu ya, nurut banget sama kata orang tua, dikasih.
Yang satu kagak dikasih. Kenapa mak saya kagak dikasih? Lu bandel. Mana usur-usurannya ada 2 lagi gitu kan. Saking bandelnya udah nggak dibagi pak tuh. Dia nggak bisa bilang apa-apa ya karena masih hidup. Makanya kalau masih hidup pinter-pinter ngebayain orang tua biar dapat hibahnya yang gedean gitu kan. Bisa juga ya kan, selama masih hidup gitu. Hibah tuh waktu masih hidup gitu. Nah kalau udah meninggal ya udah nggak bisa, nggak ada hibah lagi. Tapi satu hal yang penting Mbak, yang sering orang lupa, luput dan jadi masalah besar, ngehibahin, ngewasiatin cuman ngomong doang. Tuh buat lu, tuh buat lu, tuh buat lu. Pagi ngomong gitu, sore dia lupa Pak. Lah beh, katanya udah buat saya. Enggak. Baru tadi pagi ngomongnya Pak, sore udah lupa dia. Pagi delay, sore tempe Pak. Gitu kan. Nah oleh karena itu mau hibah, mau wasiat, mau apapun, notaris harus datang. Karena harus diverifikasi dulu Pak. Jangan sampai begini, tuh tanah yang sebelah sono buat lu, ternyata tanah orang. Man, lu buat lu aja kan nggak bisa. Ya kan. Kalau cuma begitu doang Pak, saya juga bisa tunjuk tuh Monas ya buat lu gitu kan. Enak aja Monas buat lu ya kan. Tuh kapal lagi terbang buat lu gitu. Ya nggak bisa dong, diverifikasi dulu. Anda benar punya tanah itu. Ya kan, verifikasi dong ya kan. Kalau emang benar, terus dipastikan kapan, berapa, apa segala macam semua tertulis hitam di atas putih, ada saksinya, semua calon ahli waris ikut hadir dan tanda tangan dan sepakat dan setuju tidak akan mengganggu gugat kalaupun nanti sudah orang tuanya udah nggak ada. Masalahnya itu Pak, kagak ditulis gitu. Masih kayak zaman jahiliyah Pak, belum bisa baca dan belum bisa tulis gitu. Jadi cuma ngomong doang. Nah yang ngomong aja lupa, apalagi yang denger Pak, ya kan? Iya kali gitu. Kan orang tua ada juga Pak yang main tunjuk-tunjuk aja, padahal dia tanahnya nggak banyak, dikasih ini buat lu gitu. Besok ketemu anak yang kedua, ini buat lu gitu kan. Berantem tuh anak karena dibaginya nggak bener. Jadi wasiat bisa ya, tapi nggak boleh buat anak sendiri dan nggak boleh lebih dari 1/3, dan hal wajib ditulis, ada notaris. Hibah juga begitu, wajib ditulis, ada notaris. Nggak bisa cuman ngomong doang, karena kalau ngomong doang insya Allah perang Badar, selamat perang Badar lah gitu ya. Perang Badar kan perang saudara Pak, antara bapak sama ibu, suami sama istri ya kan, anak sama ponakan gitu kan, perang saudara sebenarnya itu perang Badar di zaman Nabi itu. Baik, masih ada lagi? Ya silakan Pak. Ini Pak, anaknya 9. Siapa ini? Anaknya 9? Orang tua tadi, orang tua. Oh iya, anaknya 9. Yang bontot ini yang terakhir. Bontot. Menguasai tanah orang tuanya. Ya. Terus yang 8 ini bodoh aja, tapi yang berikut cucu-cucunya anak-anaknya. Anak-anak dari cucu dah ya istilahnya ya. Terus? Pembagiannya gitu. Ya kalau emang ribut mah bukan urusan saya, mau ribut. Kalau yang bener ya kenapa anak paling bontot tiba-tiba jadi penguasa? Ini kan harus disepakati. Iya, makanya kalau diurut-urutin yang salah siapa, itu kakek kenapa main mati-mati aja dia kagak ngejelasin gitu loh, ya kan? Anak 9, kumpulin dong. Anak 9, coba berhitung 1, 2, 3, 4 sampai 9. Anak gua klop 9 ya. Oke, begini. Nah, ya kan? Nih tanah punya gua, ya kan? Bakalannya lu juga yang pada punya. Aturan mainnya, wah gitu kan? Ikutin syariat Islam, ya. Anak 9 tuh laki perempuan berapa? Perempuan semua, ya kan, berarti 2/3. Oke, masih ada sisanya kemana? Sisanya kepada nih saudara, abang saya, adik saya dan sebagainya. Atur gitu kan. Ini suratnya masih nama Bapak gitu ya kan. Ya, kalau ada yang masalahnya begini Pak, kalau nggak ada pesan-pesan kayak gitu Pak, yang ngerawatin siapa? Ya biasanya yang anak paling akhir yang tinggal di situ dia ngerawatin. Masalahnya lagi adalah dia kan belum jadi ahli waris yang bener nih, cuman timbang nih titipan orang tua, cuman sama dia direhab, dia keluar duit banyak ya kan, dibenerin ya kan, bahkan pajaknya dia bayarin, listriknya dia yang bayarin dan sebagainya, dia merasa punya jasa di situ. Nah kalau mau dibagi waris bajakan gua dong, nah gitu, nggak ada hitung-hitungan kan. Nah oleh karena itu harus rumah itu segera dibagi waris, siangnya bapaknya meninggal, malamnya kumpul. Nah sehingga nanti kita sepakat nih, bagian waris udah jelas, cuman yang nempatin siapa? Yang nempatin yang bontot. Oke, Anda menempati rumah ini tapi bukan pemilik ya, gitu dong ya kan. Nah terus bagaimana dengan kewajiban tentang rumah ini?
ada perawatan, ada bayar listrik, ada yang bocor-bocor mesti dibenerin dan sebagainya. Ini gimana? Ya ngomongnya sama majelis komisaris gitu, bukan kepada yang nempatin. Ya kalau komisaris bilang yang nempatin ngeluarin duit, ya gitu kan, ya udah. Tapi kan kalau cuma sekedar bayar listrik oke lah ya, karena dia yang nempatin. Nah kalau misalnya ada yang roboh gimana? Renovasi habis 200 juta, ini bagaimana hitung-hitungannya? Ya sebelum renovasi ngomong dulu, ya kan. Cara gampangnya gini Pak, kita ngontrak di rumah orang, rumahnya bocor, kan kita ngomong sama yang punya rumah, Pak, saya ngontrak rumah Bapak tapi bocor Pak, bagaimana nih urusan? Kan kita ngomong dulu sama yang punya, nggak main bener-benerin aja ya kan, main bener-benerin aja, begitu besoknya kontrakan habis kata yang punya, habis gue mau kontrakin orang lain. Iya Pak, ini saya yang benerin Pak. Ya lu nggak bilang gua sama gua, ngomong dulu sama gua, sama yang punya, kan begitu harusnya. Namanya juga nempatin rumah orang, kita pengen benerin pakai duit, kecuali kita udah ikhlas dah, bodoh dah bodoh terserah gitu kan, duit kita udah masih banyak, yang belum di print masih banyak gitu kan, yang belum digunting-guntingin masih banyak lagi gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah kalau duit itu doang pas kita buat benerin rumah orang, ya kan. Nah maka harus jelas pembagiannya. Gimana nih Pak, apa saya benerin aja, tapi nanti gini, saya jadi punya jaminan nih ngontrak di sini 10 tahun kagak bayar gitu misalnya kan, harus jelas begitu kan. Nah itu yang kesepakatannya harus diatur kayak gitu. Nah problematikanya Pak begini Pak, udah jadi masalah, udah ribet, udah saling ngunci, baru nanya Ustadz gimana nih, ya lu aja kagak bisa jawab, lagi gue yang kagak tahu urusan kan gitu Pak, ya kan, udah kusut susah. Nah maka saya nyampaikan materi kayak gini di sini Pak, ini kita ngomongin sebelum kusut. Kalau udah kusut mah udah puyeng kita, ya kan, gimana cara nyelesainnya, udah terlanjur semua merasa berhak dan semua merasa memperjuangkan haknya. Nah susah kan nyari jalan tengahnya gitu. Baik, ada lagi Pak terakhir ya, silakan. Nih depan atau belakang nih? Hibah. Developer punya tanah ya. Oke. Ya. Udah di atas bahkan waktu masih hidup ya, mati. Terus sepakat di atas Bukaris. Lalu ada suatu masyarakat yang ngomong malah ini dia sendiri sebagai seorang DKM masjid gitu, campurin gitu Pak. Bahwa dia minta bagi hasil dari hibah yang telah lama berjalan, boleh nggak sekarang? Bagi hasil dari apa? Dari yayasan. Jadi seolah-olah tanah dari Pak Som itu seolah-olah pasut gitu, padahal dari awal dari developer itu sudah serah terima untuk yayasan. Berarti tanah itu kan punya yayasan kan? Yes. Udah bukan punya developer lagi kan? Bukan. Nah iya. Tapi ada pihak atau orang lain mengatasnamakan sebagai seorang DKM pengen masuk di situ di dalam manajemen untuk memperoleh fee atau bagi hasil itu turun. Tergantung sih Pak kesepakatannya dan perjanjiannya bagi hasil kan. Jadi dia merasa punya jasa di situ, misalnya kan, di tempat itu dia ada jasa dan dia pengen jasanya itu dihargai dalam bentuk bagi hasil dan sebagainya. Ya saya sih melihatnya begini Pak, semua itu bisa diselesaikan asal ada deal kesepakatan di awal, gitu. Kalau nggak ada tiba-tiba. Sudah berjalan selama 30 tahun nih Pak. Dia masuk di dalam suatu perumahan itu, dia pengurus yayasan bukan? Bukan. Eksternal. Tiba-tiba main masuk aja gitu kan? Malah dia membuat porsi pembagian seolah-olah dia tuh punya kuasa gitu Pak. Atas dasar? Di atas dasar dia mungkin sebagai seorang RT gitu. Jatah RT gitu ya? Jadi yayasan itu mau minta apa itu? Yang dikasih gitu Pak. Gimana Mas? Waduh, saya juga bingung tuh Pak kalau kayak gitu. Pertama ini pertanyaan bukan pertanyaan waris sih Pak, kan nggak ada yang mati. Bukan, beda bab ini Pak sebenarnya. Ini tadi menyinggung masalah hibah ya. Itu yang saya alami saat ini. Ya, jadi gini Pak, ngomongin hibah ya, developer menghibahkan sebidang tanah kepada sebuah yayasan, kan gitu kan? Ya, masih hidup ya. Berarti pemilik tanah itu adalah yayasan. Oke kan? Ya sudah, berarti kalau ada urusan dengan tanah itu berurusan dengan yang punya, bukan developer tapi dengan yang yayasan itu, gitu kan. Nah biasanya kalau diserahkan kepada yayasan itu tidak dimiliki secara individu oleh pengurus yayasan, tapi dimiliki oleh lembaga yayasan. Nanti ganti ketua, ganti pengurus, ya ganti. Ya biasanya sih kalau udah kayak gitu jatuh-jatuhnya
jatuhnya adalah diwakafkan. Ya, dari hibah statusnya diberikan pada yayasan, dan yayasan itu menjadikan itu tanah menjadi tanah wakaf. Kalau sudah wakaf, ya sudah, nggak bisa diotak-atik, bahkan developer pun nggak bisa minta lagi gitu kan, siapapun udah nggak bisa milik karena udah tanah wakaf gitu. Nah kalau tiba-tiba ada tadi mantan RT atau mantan orang asli situ gitu kan, jagoan situ tiba-tiba minta jatah dan sebagainya, ya ini pinter-pinternya yang ketua yayasan dong, ya enggak, Bang, begini nih Bang jadinya. Nah kita ngomong dah kan yang berkelima gitu ya kan, tinggal sebut aja nama gurunya yang banyak-banyakan guru kan gitu biasanya. Tapi intinya adalah biasanya orang kayak gitu tuh sederhana Pak, dia butuh duit sebenarnya gitu. Nah Nabi SAW itu juga pernah ngalamin orang yang resek-resek gitu, yang Nabi tahu ini orang ini bukan apa-apa, dia cuma KUHP, kasih uang habis perkara gitu. Nah kasih uangnya jangan banyak-banyak, dikit gitu kan. Nah dengan begitu nanti ya dia akan nurut gitu. Biasa tuh Pak, dalam kondisi kita di tengah masyarakat kan, ekonomi kita kan juga agak susah, orang kan mau cari kerjaan juga susah ya kan, dan kebanyakan kita ya begitulah, ada ormas, ada apa dan sebagainya, itu nggak ada penghasilan. Ya cari-carilah yang sekiranya ada pemasukan dari mana, jadi kang parkir kayak, jadi Pak Ogah kayak, jadi apa dan sebagainya. Emang mau nggak mau mesti kita kasih pada akhirnya. Cuman ya di situ harus ada apa, imbal baliknya juga. Berarti kan tolong jagain keamanan di sini dah gitu kan, tinggal diatur. Kalau ada hari-hari besar keagamaan kita undang, kita kasih berkat, kita kasih apa dan sebagainya. Memang ini masalah sosial yang nggak akan selesai nih Pak. Karena apa? Karena kembali lagi pada tingkat kesejahteraan dan ekonomi. Seandainya peluang pekerjaan itu ada, orang jadi nggak nganggur dan punya kerjaan, insya Allah nggak akan jadi ormas Pak. Ini tolak ukur kesejahteraan suatu negara itu dilihat dari banyak anggota ormas. Makin banyak anggota ormas, makin ketahuan ini negara kurang sejahtera nih karena nggak bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. Akhirnya dia nganggur, dan nganggur kan harus pakai duit. Gimana? Ya nabrak sono nabrak sini lah, ngomong apa kayak gitu, yang penting kan duitnya keluar gitu. Saya bisa tahu gitu Pak, karena saya hidup di tengah ormas gitu. Jadi saya tahu emang kerjaannya ormas tukang malak, intinya sih gitu aja. Nah ya malak bahasa kasarnya, bahasa gampangnya ya uang keamanan lah, uang kesejahteraan lah dan sebagainya begitu kan. Nah di zaman Nabi itu Nabi kasih tuh kayak gitu-gitu Pak. Cuman ketika lama-lama umat Islam makin kuat, di zaman Umar yang tukang palak dipanggil sama Umar, sini lu masuk Islam atau gue potek palak lo gitu. Umar kan main potek-potek aja pala orang tuh Pak ya. Waktu Nabi masih dikasih duit, nah Abu Bakar masih ngasih duit, begitu zaman Umar enggak gitu loh. Lu kalau mau masuk Islam atau kalau enggak gue habisin nyawa lu sekarang juga. Itu pulang Pak, udah nggak berani lagi sejak itu, karena Umar kuat dan besar, dan jin aja takut Pak. Waktu Islam sampai ke Mesir, Sungai Nil tuh tiap tahun minta minta tumbal gitu. Nah begitu sampai di sana Amr bin As cerita tuh tumbal, kata Umar, nih gue kasih surat buat jin penunggu Sungai Nil, lemparin aja, ceburin ke Sungai Nil. Udah itu Nil nggak pernah ngamuk lagi Pak gitu. Jinnya takut, ya gue disuratin sama Umar katanya gitu. Aku ngibrit Pak gitu kan, karena gagah dia gitu. Nah kan masalahnya kita nggak segagah Umar gitu kan Pak ya. Jadi kalau ada orang minta-minta dan sebagainya, ya udah kita kasih, mau bilang apa ya. Tapi kalau emang kita gagah dan kuat dan perkasa gitu, lu jual gua beli, wah gitu. Nah itu biasanya pada takut Pak. Ya kemarin gini Pak, dia sebenarnya mau melakukan secara hukum, tapi ya itu udahlah, ini kan lain akhirat. Kan dia lulus. Oh ya, iya. Gitu Pak. Baik. Permasalahan gini Pak, itu seolah-olah DKM dimasukkan di situ unsur di organisasi ini Pak. Itu gimana Pak? Itu kan luar konteks ya. Iya. Seolah-olah itu masjid itu mau bisnis di situ. Saya kan saya ada bisnis. Iya. Enggak, sebenarnya kalau masjid berbisnis memang nggak ada kalau dalam zaman Nabi ya. Tapi di zaman sekarang, karena masjid itu memang nggak punya dana kecuali ya dari dana-dana yang bisa diputar. Misalnya gini Pak, kalau masjid kita ini mungkin enggak lah ya. Disewain nggak sih kalau buat walimahan di sini? Enggak ya. Tapi beberapa masjid kan modelnya begitu Pak. Pemasukan tuh dari parkiran. Tuh masjid di Pulau Kelapa Gading, Masjid Al Musyawarah, ulahannya luas, samping kanan kirinya mall. Itu dari pemasukannya bisa ratusan juta Pak sebulan itu. Pengurus masjidnya girang tuh Pak. Yang parkir banyak banget, yang sholat enggak, cuma numpang parkir doang.
Terus dia tanya sama saya, gimana Ustaz nih kalau cuma parkir doang? Ya lumayan lah buat masukan masjid gitu kan. Minimal saya kalau habis ngisi pengajian di sini pulang bawa berkat aja gitu kan, lumayan gitu ya. Jadi masjid berbisnis sih pada dasarnya nggak salah. Yang penting dipakai buat kepentingan masjid itu sendiri gitu kan. Kadang-kadang marbotnya mungkin perlu dikasih gaji yang agak segeran dikit biar dia rajinan dikit kalau dia ngosrek WC kan gitu ya. Kadang-kadang begitu Pak, masjid tuh cakep gitu, cuman WC-nya kagak enak dilihat gitu. Jangankan dilihat, dibauin aja dari jauh udah kagak enak gitu kan. Jadi ya kembali lagi lah nanti Pak, Bapak bicarakan yang baik-baiknya gitu ya kepada yang pada ada di situlah, tetuanya dan orang-orang yang ngertinya gitu. Ini udah habis nih Pak waktunya ya. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.